Memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah salah satu core value dari seorang ASN. Bapak Haji Rianto, seorang pensiunan ASN Kota Pekalongan yang terus mengamalkan core value tersebut walau sudah tidak lagi bertugas di pemerintahan. Bentuk pelayanan yang ia lakukan di masa pensiunnya ini adalah dengan membuka sebuah kedai yang ia beri nama Warung Sodakoh yang beralamatkan di Jalan Selamat Bendan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Warung yang memiliki tagline mangan sak cukupe bayar sak mampune ini buka setiap hari Jumat dan Minggu dari pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga makanan habis. Pria yang dulunya juga seorang jurnalis ini akan menceritakan pengalamannya dalam berbagi melalui Warung Sodakoh, hanya di sosok Batik TV. Pak Haji Rianto, boleh dijelaskan dulu Bapak latar belakangnya apa sampai detik ini? Ya, latar belakang saya adalah jurnalis. Saya dulu pernah di TPI, Televisi Pendukung Indonesia, terus di media cetak Kadon Rakyat Jogja, terus di beberapa tabloid dan sebagainya. Habis itu saya terus masuk ke pemerintah kota, dulu di bagian humas, terus bagian humas sudah tidak ada, terus di Kominfo, saya di Kominfo. Habis di Kominfo, selesai purna tugas, saya megang di Batik TV. Batik TV, kita megang program dan sebagainya lah. Selama hampir 3 tahun lah. Pensiun saya tahun 2016. Berarti memang dari dulu berkecimpungnya di dunia jurnalistik, kemudian humas, sampai akhirnya di media. Okay. Pensiun di 2016 ya. Iya. Lalu aktivitas setelah pensiun selain di Warung Sodakoh apa saja, Pak? Saya tetap menulis karena saya juga menulis buku biografi, buku sejarah dan sebagainya terkait dengan Pekalongan dan sebagainya. Terus juga saya punya komunitas vintage. Komunitas vintage untuk mengedukasi masyarakat, terutama anak-anak biar tahu mereka barang-barang yang kuno biar dihargai, biar tahu apa itu setrika dari arang, apa itu perangko, apa itu wesel, mereka kan banyak nggak tahu. Saya punya komunitas itu. Jadi melakukan beberapa event pameran biasanya berkala setahun ya, ikuti event-event yang ada di Kota Pekalongan dan mungkin juga nasional dan di Jawa Tengah juga kerjasama dengan Museum Ronggowarsito. Iya. Pantesan kok di sini saya lihat banyak sekali barang-barang vintage. Iya. Ini salah satu beberapa koleksi Bapak juga berarti. Iya, ini ya. Oke. Sampai sekarang dengan aktivitas Bapak yang luar biasa ini, kenapa sampai akhirnya kok ada kepikiran untuk membuka Warung Sodakoh? Gini, ini sudah lama, cita-cita saya sudah lama 10 tahun yang lalu sebelum saya pensiun. Makanya sebelum pensiun saya nabung. Setelah kuat, saya buka ini. Karena saya melihat fenomena banyak masyarakat seperti Mbak sendiri lihat, banyak yang membutuhkan makan, banyak yang nggak tercover, hanya biasanya ini yang sudah hanya dikasih nasi bungkus bagi-bagi. Nah, saya ingin menghargai mereka yang datang ke sini, duduk dengan sejenak di suasana yang lumayan lah seperti ini, biar ambil minum sendiri, kita kasih sajian makanan, sehingga mereka bisa nyaman lah untuk menikmati walaupun satu piring ya. Itu bagi kami ya yang sebisanya saya seperti itu. Waktu awal pendirian Bapak dibantu oleh siapa? Enggak, saya sendiri. Dari hasil uang tabungan dan saya sama istri, habis itu kan kita sudah berhenti di dunia jurnalistik, sudah berhenti di pekerjaan. Saya sengaja mencurahkan ke ini semua. Jadi tidak dibantu siapa-siapa awalnya, selama kira-kira 4 bulan lah. Saya juga belanja sendiri, masak sendiri dengan istri, nyuci sendiri, tapi dalam perjalanan waktu ada beberapa sahabat-sahabat yang melihat aktivitas ini, mereka juga simpati, mereka ada yang ngasih donasi, donasinya pun macam-macam, ada yang telur, ada yang minyak, ada yang beras, apapun lah, dan ada juga yang uang, sehingga kita bisa sampai saat ini kita bisa berjalan dengan ya seperti saat ini lah, sekitar hampir 2 tahun lah. Iya. Kalau ini kan bisa dilihat ini ada keterangannya mangan sak cukupnya bayar sak karepe. Ini berarti sistem pembayarannya memang seperti apa Pak? Seikhlasnya? Awalnya seperti itu, konsepnya seperti itu. Yang mau makan masukin kotak, sudah ada kali kotak. Terserah mau masukin, terserah mau nggak masukin juga nggak apa-apa. Perjalanan waktu ternyata banyak yang nggak mampu, sehingga sama saya ya juga tidak memaksakan. Akhirnya banyak yang pelayanan seperti ini. Okay.
Nah ini kan saya juga lihat ada volunteer juga, kemudian mungkin pasti ada biaya operasional. Iya. Lalu dari mana mengcover itu semua, Pak? Ya itu awalnya memang kita itu agak berat ya, betul. 4 bulan 5 bulan pertama itu sangat berat sekali. Saya hanya menggantungkan kepada Allah supaya diberi rezeki. Ternyata berjalannya ini ya ada volunteer dari teman-teman lah. Yang bisa membantu. Kalau di logika itu jelas saya nggak akan bisa mampu karena pensiun saya seberapa sih? Sementara setiap saya operasional itu paling nggak itu minimal 1 juta, 1,5 juta itu saya harus mengeluarkan itu. Pada pensiun seminggu 2 kali. Kalau dihitung nggak masuk akal, tapi ya semua yang di atas lah kita pasrahkan dan kebetulan yang ngeklik sama teman-teman yang simpati. Mereka juga tahu bahwa saya juga tidak ada motivasi apa-apa, apalagi motivasi bisnis nggak sama sekali nggak ada. Saya hanya pelayanan kepada masyarakat yang mereka membutuhkan. Kalau saya lihat ini kan ramai sekali Pak ya, berseliweran. Ini kalau bisa dihitung sehari buka ini ada berapa orang yang datang? Ya kurang lebih 150 sampai 200 lah. 150 porsi juga? Porsi iya, otomatis 150 porsi juga. Oke. Baik di hari Jumat maupun di hari Minggu? Iya, di hari Minggu juga sama. Kenapa memilih 2 hari itu Pak untuk buka? Karena kalau saya tiap hari, pertama finansial nggak kuat. Kedua kalau tiap hari kasihan yang pedagang-pedagang di sini, nanti nggak pada berlaku. Kenapa saya ambil jam 9? Karena kalau pagi biar mereka jualan nyaman. Sehingga saya ambil jam 9. Itu filosofinya seperti itu. Jadi kita berdiri juga tidak mengganggu lingkungan. Seperti itu. Oke. Iya. Dari semua pelanggan yang datang ada nggak Pak cerita-cerita unik yang Bapak temui, yang Bapak lihat dari setiap pelanggan? Ada. Jadi banyak sekali orang-orang yang kena PHK. Terus kalau tukang becak kadang-kadang sehari dia nggak muter, nggak dapat tarikan, panas-panas, dia singgah di sini. Terus ada juga orang-orang yang baru melahirkan ya, usianya 2 minggu lah bayi itu, karena dia tidak punya apa-apa ya, akhirnya dia kesini. Demikian juga orang-orang teman-teman yang ada di rumah sakit yang mau berobat, dia belum sarapan, nggak punya uang untuk itu. Mereka kan kebanyakan orang-orang yang ya bawalah. Akhirnya dia sarapan di sini, bisa minum obat di sini, ya seperti itulah. Lah kalau ironis lagi kalau hujan biasanya Mbak, kalau hujan itu nggak surut mereka. Mereka kadang-kadang udah kedinginan, tukang beca apalah yang masih pakai jas hujan tuh masuk sini saking dinginnya. Ya kita layani, nggak kita suruh buka jas hujan, enggak lah. Jadi apa adanya kita melayani. Iya, seperti itu. Setiap hari Jumat dan Minggu, warung Sodako selalu dipadati oleh pengunjung. Orang-orang yang datang untuk makan di warung Pak Rianto datang dari berbagai latar belakang. Semuanya dilayani sendiri oleh Pak Rianto dengan setulus hati. Pengunjung yang datang akan langsung mengantre dengan tertib dan mengambil minuman yang telah disediakan secara mandiri. Kemudian menikmati makanan sembari duduk santai di warung yang bernuansa vintage ini. Banyak pengunjung yang sudah berlangganan makanan di warung Sodakoh dari pertama kali warung ini dibuka pada 2022. Seperti Pak Wahyudi dan yang lainnya. Bapak boleh perkenalan namanya siapa? Pak Yudi. Pak Wahyudi dari mana Pak alamatnya? Melawen. Udah sering ke sini Pak? Sering. Dari tahun berapa? Pertama buka. Jadi baru pertama buka sudah sering makan di sini. Setiap hari Jumat dan Minggu. Memang sering ke sini bareng siapa aja biasanya? Teman-teman. Sama teman-teman dari Podosugi juga. Gimana Pak rasa makanannya di sini Pak? Enak. Terus ganti-ganti kah setiap minggunya apa gimana? Minggu soto, kadang soto, kadang nggak garang asem juga, kadang telur, ayam juga, ikan juga ya. Gimana Pak bisa makan di warung Sodako ini rasanya seperti apa? Enak.
Kalau ketemu sama Pak Ariantonya sering berarti kalau pas datang ke sini. Orangnya gimana sih Pak menurut Bapak? Ya baik. Baik ya. Harapannya seperti apa nih untuk warung Sodako ke depannya? Ya, sama karo sini. Gimana Pak? Sama. Berarti pengen terus bisa berjalan seperti ini ya, supaya bisa memberikan manfaat ke orang banyak gitu ya Pak ya. Oke. Mungkin ada doa untuk Pak Arianto? Ada. Gimana? Jauh. Supaya apa? Misalkan sehat atau? Sehat. Iya. Biar bisa terus berbagi begitu Pak ya. Oke. Terima kasih Bapak. Boleh kenalan dulu namanya siapa? Boleh. Suharti. Dari Bedan Gang 9. Oh gitu. Sudah lama membantu di sini, Bu? Udah hampir setahun lah. Puasa ini setahun. Tugas Ibu apa saja di sini? Ya itu cuci-cuci piring, gelas, ya apa bersih-bersih. Iya. Kenapa Ibu memutuskan untuk jadi relawan di sini membantu Pak Haji? Nah, gimana ya, kita orang hidup pengangguran, nggak ada suami, nggak ada anak. Iya. Hidup sendirian, ya apa aja lah kita jalanin. Yang berarti penting halal. Iya, yang penting halal dan bisa membantu bersama ya, Bu. Iya. Gimana Ibu sosok Pak Rianto atau Pak Haji di mata Ibu ketika Ibu membantu beliau di sini? Orangnya Alhamdulillah baik. Terus baik. apa saja yang bisa menjadi pelajaran nih menurut Ibu dari Pak Rianto yang berbagi melalui warung Sodako ini? Ya dia baik sih orangnya sih ya, sama masyarakat ini yang pada makan itu ya, apa itu baik begitu, sopan dan ini ramah. Iya. Oke. Iya. Kalau harapan ke depan nih untuk warung Sodako ini seperti apa? Ya kata Pak Hajinya ya selama hidup kita deh sampai kita mati. Iya, selama masih sehat. Terus Iya. melalui warung ini, Bu, ya? Iya, bisa jalan mulus gitu. Kata Pak Hajinya gitu. Oke. Bapak boleh perkenalkan dulu namanya siapa? Nama saya Bapak Mas Duki. Bapak Mas Duki. Alamatnya di mana? Alamat Stono Gang 1. Kesini udah sering Pak? Sering hari Jumat sama hari Minggu. Bagaimana masakannya Pak? Masakannya ya biasa sedang-sedang. Tapi enak gitu. Ya. Oke. Menunya ganti-ganti? Ganti-ganti, ada panggang, ada telur, ada apa itu? Soto gitu. Siwi ya, soto. Oh, paling suka apa Pak? Saya paling suka ikan laut tuh. Ikan laut, panggang ya. Sedap ya Pak ya? Iya. Biasanya kesini untuk sarapan atau makan siang? Untuk sarapan? Untuk sarapan ya. Kalau ketemu Pak Arianto sering berarti ya pas kesini ya? Ya. Pak Haji ya? Iya berarti ada. Gimana menurut Bapak Pak Haji orangnya? Pak Haji orangnya fair. Itu namanya siapa? Saya belum tahu. Oh Pak Rianto. Ya. Terus selain itu apalagi ramah kah atau gimana? Iya ramah. Kalau ngerti siapa? Harapan Bapak ke depan nih untuk warung Sodako ini untuk biar seperti apa nih Pak? Biar lancar. Biar terus bisa buka ya Pak ya? Ya biar buka. Oke. Biasanya kesini sama teman-teman atau sendirian? Saya kadang-kadang sama teman, kadang-kadang sendiri. Oh gitu. Oke. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Iya. Warung yang ia dirikan sendiri bersama sang istri dengan jerih payahnya ini membuahkan respon positif dari masyarakat. Support logistik untuk warung Sodako juga datang dari tangan-tangan baik di luar sana agar warung ini tetap bisa beroperasi untuk masyarakat yang membutuhkan. Bagi Pak Rianto, berbagi adalah caranya untuk mempersiapkan bekal bertemu Tuhan. Dan ia tidak ingin kehilangan momen itu selagi ia masih diberi kesempatan. Oke Pak, Bapak kan ini sudah berdiri berapa tahun Pak? Ya kurang 2 tahun lah. 2 tahun dari 2022 betul? Iya. 2022. Nah itu selama 2 tahun ini apakah respon pemerintah seperti apa Pak? Pemerintah kita sebenarnya nggak nggak menghiraukan siapa saja.
Tapi kalau pemerintah mau menyambut ini, kami siap. Sebenarnya kami punya mimpi bahwa di tiap kecamatan itu minimal ada satu. Rencana kedepannya kita kalau ada rezeki, ada kesehatan, kita mau cloning, Mbak. Tiap kecamatan ada satu. Sehingga orang yang jauh-jauh dari Panjang, dari Jenggot, dari Kramat Sari, dari sini tidak jauh-jauh ke sini. Sehingga masing-masing ya kita Pekalongan Barat, Pekalongan Timur. Nah, itu rencananya kami mengharapkan pemerintah bisa merespon seperti itu. Lah soal nanti manajemen atau teknis nanti kita bisa mengedukasi. Oke, sami-sami saya Pak, monggo. Mengedukasi seperti itu. Manajemen dan sebagainya nanti kami bisa mengedukasinya. Ya mudah-mudahan sudah ketemu sama Pak Aap kemarin sih. Pak Aap mungkin masih sibuk ya udah merespon dengan baik lah, pemerintah merespon dengan baik mungkin karena waktunya ya mungkin belum ada kesempatan, tapi intinya pemerintah sudah merespon baik. Mungkin ke depan mungkin bisa ada sinergi lah atau apalah namanya. Intinya bahwa kita siap sajalah. Apa yang diharapkan pemerintah, membantu pemerintah, kita siap. Seperti itu. Kalau bantuan logistik dari pemerintah sudah sering dialirkan? Belum ada sama sekali, zero Mbak. Jadi sama sekali enggak. Jadi saya hanya mengharapkan kepada sahabat-sahabat sodako. Karena tiap orang itu belum tentu terketuk hatinya untuk bersodako. Jadi kita intinya siapa aja yang terketuk lah. Yang nggak terketuk ya nggak apa-apa, mungkin besok-besok terketuk kalau melihat seperti ini. Intinya seperti itu. Jadi kita hanya beberapa sahabat aja yang rutin, ada yang memberikan donasi, bahkan ada juga beberapa yang datang spontanitas, memberikan juga ada. Jadi kita menerima apapun lah bentuknya untuk donasi ini. Kalau teman-teman ada yang mau berdonasi langsung ke Pak Rianto atau ada kontak person yang bisa ada kontak personnya, ada QRIS juga. Terus ada QRIS juga di sini? Ada juga. Terus jadi siapapun nanti bisa itu. Baik, mungkin nanti kita akan tampilkan juga gitu Pak ya QRIS-nya. Iya. Ya, Pak? Cuman QRIS-nya belum tak tempel. Belum saya tempel. Kemarin Pak Berjo. Kalau HP-nya ada di HP. Iya, ada. Ya lanjut ya Pak ini. Oke, ya. Kalau menurut Bapak ini Pak, makna berbagi, makna sodako itu apa sih Pak? Ya, maknanya kita sedikit memberikan bagian hidup kita untuk masyarakat lah. Jadi kita tidak ego bahwa di sana masih ada orang-orang yang masih belum beruntung, masih tidak mampu lah. Itu nanti kalau kita yang tidak memperhatikan siapa lagi? Pertama itu, kedua hidup kita kan hanya sesaat Mbak. Apa yang kita bawa kan nggak ada. Kalau kita nggak awali dengan seperti ini, nanti kita akan istilah Jawa ini gelo. Gelo nanti kalau gelo kita ke Jakarta bisa kembali lagi Pak, kita ambil barang kita. Tapi kalau kita sudah ke sana kita udah wah susah sekali. Itu yang kita kembali kita yang kita takutkan lah. Makanya kita spiritnya yaitu sodako ini memberikan empati lah kepada masyarakat agar mereka bisa merasakan apa yang kita rasakan, seperti itu. Oke, kalau harapan ke depan ini Pak untuk warung sodako seperti apa? Harapan ke depan ya kami bisa terus stay ya, bisa terus berjalan melayani, syukur-syukur nanti bisa meningkatkan jumlah dari porsi, karena kadang-kadang ada kurang Mbak, kadang-kadang kurang karena kurang ini kaitannya saya juga dengan operasional kan ya, tapi insya Allah lah selama ini ya mencukupi semuanya lah. Tapi kita kedepannya kan nggak tahu, semakin lama kan gembanya semakin banyak, semakin orang pada tahu kemana-mana akhirnya ke sini. Ya, harapannya seperti itu. Mungkin kedepannya ya itu aja lah yang saya tidak minta ke siapa-siapa, karena ini persoalan hati, persoalan kesadaran, jadi tidak bisa meminta. Karena prinsip saya kami tidak meminta. You lihat, you pelajari, refleksi ke diri sendiri bagaimana lah itu. Jadi kita tidak intinya tidak menengadahkan tangan, tapi hanya memberikan contoh. Karena memberikan contoh itu ada yang terbaik. Makanya saya juga melakukan seperti ini itu ya awalnya diam-diam aja lah, nggak banyak yang tahu lah. Yang penting kita memberikan pelayanan, masyarakat sudah puas, sudah selesai tugas saya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Rianto. Sama-sama. Dengan ini, beliau sekaligus mengajak masyarakat untuk tetap semangat dalam berbagi. Pak Rianto juga membuka peluang bagi orang lain yang ingin ikut berkontribusi untuk warung sodakoh melalui kontak personnya atau dengan kode QRIS berikut.
Pak Rianto adalah sosok yang pantas menjadi panutan. Semangatnya dalam melayani masyarakat, baik ketika bertugas sebagai ASN maupun ketika pensiun, tidak pernah pudar.